Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ketua, pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Imam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik, pada malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang kulit bangkai yang bisa kita gunakan untuk kepentingan dan keperluan kita, asalkan kulit bangkai itu disamak atau disucikan, kecuali kulit anjing dan babi yang tidak boleh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas faslun, pasal wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Pasal tentang kesunahan bersiwak pada setiap keadaan, kecuali ba'da zawal, tergelincirnya matahari. Setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa. Anak-anak, diam ya. Jangan bersuara, jangan berisik. Nah, duduk saja ya. Ini kalah, suara ustadz kalah. Nah, diam yang bagus, duduk yang manis ya. Jangan ribut. Tentang bersiwak. Apa itu siwak? Siwak ini untuk mudah dipahami oleh masyarakat kita sekarang ini adalah gosok gigi atau sikat gigi. Fungsinya adalah untuk membersihkan gigi. Nah, kalau dulu Nabi bersiwak itu dengan kayu siwak namanya. Nah, kayu siwak ini sangat baik dan sangat bagus untuk digunakan membersihkan gigi kita. Karena zaman dulu belum ada sikat gigi, belum ada Pepsodent. Jadi pakaian yang digunakan untuk membersihkan gigi ya barang-barang yang alami. Dan rupa-rupanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk satu alat berupa kayu yang disebut dengan kayu siwak. Dan kayu siwak ini setelah diteliti oleh para pakar peneliti,
ya, baik dari Eropa maupun dari Jepang, ternyata zat yang terkandung di dalam kayu itu sangat baik sekali untuk kesehatan gigi. Dia dapat membunuh bakteri yang ada atau kuman-kuman yang ada di gigi kita itu, dan juga berfungsi untuk menguatkan gigi kita. Jadi Nabi selalu menggunakan kayu siwak itu. Nah, kalau kita sekarang sudah mulai jarang ya, sudah mulai jarang menggunakan kayu siwak itu. Nih anak-anak tahu tak kayu siwak? Pernah lihat belum? Belum ya. Nah, nanti anak bapak-bapak sekali-kali kapan ke pasar, nah, beli kayu siwak itu, perkenalkan kepada anak kita. Nah, nanti boleh di pasar tuh banyak, di toko-toko Habib ya. Biasanya toko-toko Habib kalau di daerah Kambang itu banyak tuh. Toko Hidayatullah ya. Nah, di situ banyak kayu siwak. Saya sebulan yang lalu ke Jawa Timur, berziarah ke makam Sunan Ampel. Wah, itu banyak sekali itu. Ya, bukan hanya kayu siwak yang banyak, kurma pun banyak di situ ya. Kurma, baju-baju ya, semua. Hebat. Sunan Ampel walaupun dia sudah meninggal, masih memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada di sekitar makamnya ya. Makam orang sekarang bukannya memberi manfaat, orang lewat dekat makam dia takut. Takut, kenapa? Jangan-jangan kemarin orang tuh kita mati ngantuk kan? Ngeri lewat situ, takut kan? Jangan-jangan jadi kuntilanak. Ini sudah pernah ketemu belum kuntilanak? Sudah? Iya, mungkin dengan kutil ketemu ya, kutil. Nah, gitu. Nah, jadi wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddul istihbaban. Jadi bersiwak itu sangat-sangat disunnahkan, sangat-sangat diperlukan pada 3 tempat. Sangat disunnahkan pada 3 keadaan ya. Pertama, inda taghayyuril fami minal azmi wa ghairihi, yaitu tatkala bau mulut kita itu sudah terasa tidak enak, ada perubahan-perubahan. Nah, itu. Jadi bau mulut kita rasanya udah tidak enak, bau. Nah, itu sangat-sangat disunnahkan kita bersiwak. Kan ada tuh kalanya kita, ya kan, baunya kurang sedap, kemudian rasanya juga tidak enak lagi mulut kita itu. Nah, itu sangat diutamakan kita bersiwak. Ya. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur. Nah, jadi bangun dari tidur itu bau mulut kita kurang sedap. Siapa yang tidurnya ngiler? Ayo tunjuk tangan. Nah, tuh. Biasanya kalau tidur, ya kalau miring ya biasanya ngiler keluar. Wah, ngiler ke sini tidurnya. Wah, gitu. Ya kan? Kemudian pas dia bangun ditariknya pula tuh.
Nah, itu. Sedap katanya kan. Itu ya. Jadi ketika bangun dari tidur, kita harus bersiwak. Dulu kami masih kecil-kecil sebesar ini. Mau dengar cerita ya? Dulu waktu kami masih kecil-kecil sebesar kamu ini, mandinya ke sungai. Oh, itu kalau mandi ke sungai Batanghari itu Jamban ya. Wah. Jadi pagi-pagi itu sangat dingin sekali. Dingin. Luar biasa di sungai Batanghari itu dingin. Dulu zaman dulu masih airnya masih bening. Dulu melihat airnya saja nampak ikan berenang. Kalau sekarang airnya seperti air susu ya. Seperti air susu. Nah, keruh. Dulu waktu itu bening sekali air. Sudah main bola kaki langsung minum air itu. Nah, kenapa airnya bening sekali? Jadi ada teman-teman mau berangkat sekolah, hari sudah siang, mandi, tapi masih juga dia jongkok di jamban tempat mandi itu, jongkok mainkan air. Datang kawan temannya yang lain, dijolaknya terus langsung masuk ke sungai, terjun dia. Ya, malas-malas mandi ya. Kamu rajin tidak mandi? Tadi sebelum berangkat mandi tidak? Mandi bagus ya. Kalau yang tidak ada mandi, itu nanti dikejar nanti kuntilanak. Ya. Dulu mandi di sungai ya belum ada sikat gigi pun, waktu itu belum ada. Pakai telunjuk saja. Pakai arang dulu. Pakai arang. Ya, arang dulu ya. Pepsodent belum ada. Pakai arang. Untuk membersihkan gigi. Yang pertama tadi manakala pauk mulut sudah terasa berubah, ya, tidak enak perasaan. Ini sangat disunnahkan. Yang kedua ketika bangun dari tidur sangat disunnahkan. Dan yang ketiga wa indal qiyami ila sholati, ketika hendak melaksanakan sholat. Jadi dulu imam-imam kita dulu sudah ada kayu siwak di kantongnya itu ya. Jadi begitu dia mau imam, langsung ya dibersihkan giginya. Kemudian masuk lagi ke dalam kantong. Dulu zaman sekarang orang ya karena melihat fungsinya saja, ya melihat fungsi daripada siwak itu, fungsinya untuk membersihkan gigi. Akhirnya orang sekarang sudah tidak pakai kayu siwak lagi. Orang sekarang sudah pakai sikat gigi, ya gitu. Jadi sebelum berangkat ke masjid sudah gosok gigi, udah bersih. Jadi tidak pakai kayu siwak lagi. Padahal sesungguhnya yang paling bagus sebelum ngimam ya pakai kayu siwak gitu. Ya, cuman ada pendapat-pendapat ulama sekarang nih kan, bahwa ada yang mengatakan wah itu kan kotoran gigi karena dia dari dalam juga katanya najis. Masa sholat najis dibawa sholat? Nah ini ada sebagian pendapat ulama begitu ya. Padahal sebenarnya air liur itu dia tidak najis, ya kan? Kecuali air liur yang dari dalam perut. Kalau dari mulut dan tenggorokan itu tidak najis. Gitu ya. Sama juga bapak-bapak baru sudah makan
Makan gorengan atau makan ayam, makan daging kan begitu sudah gosok gigi, berwudu, ada selipannya tuh. Pas lagi sholat keluar selipan yang kecil di gigi itu. Nah kalau bapak telan berarti bapak sholat sambil makan, berarti batal sholatnya. Kenapa? Karena kita sholat tidak boleh makan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau lagi sedang sholat. Nah, bagaimana solusinya? Kalau ada selipan daging tadi, kemudian dia keluar dari selipan gigi itu, maka kita harus keluarkan dia. Kita keluarkan ya, bukan kita muntahkan, artinya kita keluarkan saja, ya kan? Kira-kira sekecil-kecilnya, pelan-pelan saja ke depan. Jangan ke samping, nanti kalau ke samping ada teman sebelah, ada kawan sebelah. Nah, petinju dulu. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang kecil-kecil saja. Nah, ya, yang kecil-kecil itu kan sering. Bila ke baju kita juga boleh gitu ya. Selipan itu supaya jangan kita telan. Kalau kita telan, berarti kita makan. Nah, dia bersiwak. Nah, apakah sikat gigi pakai Pepsodent itu masuk kategori siwak atau tidak? Nah, kemana tuh? Termasuk kategori siwak atau tidak? Nah, jadi ini ya. Jadi kita lihat fungsi daripada siwak. Siwak itu berfungsi untuk membersihkan gigi. Dalam hadis Nabi, ya, laula an asukka la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Nah, laula an asukka ummati. Andai kata tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Nah, gitu. Andai saja tidak memberatkan, tapi kalau memberatkan ya tidak usah. Artinya apa? Sangat-sangat disunnahkan, tapi tidak wajib. Nah, gitu. Tidak wajib ya. Kalau wajib, waduh, berdosa kalau tidak pakai siwak. Nah, artinya apa? Bahwa ini sunnah, pakai kayu siwak itu sunnah. Apakah tidak pakai kayu siwak tidak boleh? Boleh. Kalau begitu, enggak. Karena pakai sikat gigi alatnya itu tidak pakai kayu siwak, diganti dengan sikat gigi, artinya boleh. Kalau boleh, maka sikat gigi itu bagian daripada kategori siwak. Cuman dia bukan dari alat siwak. Nah, gitu saja. Nah, pakai kayu siwak menggosok gigi itu sangat-sangat disunnahkan, mendapat pahala. Jadi pakai sikat gigi itu bagian daripada siwak. Itu pendapat ulama ya. Nah, kira-kira bapak-bapak hadirin sekalian, dalam soal siwak ini ada yang perlu ditanyakan?